Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya sedikit kurang sehat, tapi hanya sedikit. Banyak. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, waktu kita ini sekarang tinggal, hitungan kita tinggal 70 hari. Ini waktu yang sangat sempit sekali, dan saya kira kita sudah tidak punya waktu lagi untuk ketemu dan mendiskusikan apa yang harus kita lakukan. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, mumpung bertemu dengan semuanya dari Sabang sampai Merauke, berkoordinator, saya yang titip pesan bahwa kerja konkret yang kita lakukan adalah paling penting adalah sekarang ini adalah door to door, dari pintu ke pintu, tidak ada yang lain. Apa yang harus disampaikan dari pintu ke pintu itu saya lakukan waktu saya dulu di Solo, dan juga orang kaget semuanya karena memang tidak menyangka ada sebuah marketing politik baru yang betul-betul saya lakukan dari subuh sampai subuh, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Saya datang dari pintu ke pintu dan saya catat, oh ini dukung, oh ini dukung, oh ini ragu-ragu, oh ini tidak, oh ini dukung. Dan hitungan saya itu tidak meleset sama sekali pada saat pencoblosan, sama sekali. Di Jakarta juga sama, saya lakukan itu dan juga saya hitung dan juga tidak meleset. Tapi kalau ngitung dari Sabang sampai Merauke, saya kira saya sekarang sudah sanggup. Jadi kita berharap lewat tangan-tangan Bapak dan Ibu semuanya nanti bisa sampai ke masyarakat. Saya kira hanya ada dua yang disampaikan nanti. Yang pertama mengenai Jokowi itu siapa, saya nggak usah sebut Jokowi itu siapa. Kemudian yang kedua mengenai yang lain itu siapa, ya langsung memang harus langsung dihadapkan sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memilih siapa yang harus dipilih. Beri kesempatan masyarakat untuk memilih, Bapak. Terus kalau sudah, biasanya saya lakukan, saya tinggal stiker, sudah murah sekali, nggak ada yang lain, nggak perlu kita sebetulnya harus ngumpulin di lapangan terbuka, ngumpulin kenapa kayak kemarin saya disuruh ngumpulin di mana, GBK. Kalau ngumpulin bisa aja kita ngumpulin mau 1 juta atau 2 juta ya bisa aja, tapi nggak usah lah, karena itu menyangkut sebuah biaya yang sangat besar sekali, sehingga cara-cara inilah yang saya kira sangat efektif dan memang kita harus melakukan untuk itu. Dan yang kedua yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat sampai sekarang adalah visi misi apa sih Jokowi itu yang mau dikerjakan ke depan. Saya juga akan mulai minggu besok ini mulai menyampaikan satu persatu. Tetapi bukan visi misi, kalau visi misi kan sudah ada di Undang-Undang Dasar kita, sudah ada. Kita sekarang adalah platform aksi kita, langsung implementasi, langsung pelaksanaan dari visi misi yang sudah ada di baik pembukaan Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Dasar kita. Sudah itu saja. Kita akan saya berikan setiap minggu satu-satu, tidak langsung blok semuanya gitu. Kalau nanti blok semuanya ditiru yang lain gimana? Ditiru diperbaiki gitu loh, mau diperbaiki ditiru gitu, kayaknya punya. Jadi akan kita lakukan itu. Kemudian yang terakhir yang mungkin ingin kami sampaikan, saya juga ingin bergotong royong Pak Ketua mana ini ke Barat CP, potongan tapi dikit lah, saya memang nggak punya kemampuan itu, tapi saya ingin karena tadi saya dengar gotong royong masa saya yang hadir. Saya
kesini nggak gotong royong ya. Semampu saya. Ya, saya nanti ada kaos sedikit ada stiker sedikit. Kaosnya depan memang sudah kita beri tapi belakangnya nggak apa-apa, nanti beri aja pada JP nggak apa-apa. Saya kosongi yang di belakang. Ya mungkin yang lain ya mungkin saya sekali lagi saya nggak punya kemampuan, jadi semuanya serba dikit-dikit. Terakhir mungkin saya ingin menyampaikan kemarin yang sudah saya sampaikan satu sebetulnya penting sekali bagi bangsa dan negara rakyat, bahwa sebetulnya memang 9 Juli nanti ini bukan masalah Jokowi presiden atau bukan. Saya kira sekali lagi ini adalah masalah bangsa, negara dan rakyat ke depan ini akan dibawa kemana. Masalah itu ya, saya tidak ingin membawa bahwa ini Jokowi presiden, bukan itu. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita memikirkan bangsa, negara dan rakyat kita ini ke depan. Sehingga kemarin saya menyampaikan mengenai yang namanya revolusi mental, dari negativisme kepada sebuah positivisme. Ke depan tidak punya harapan, kemudian pemimpinnya juga selalu tidak memberikan optimisme dan solusi. Kayak pemimpin harus seperti itu. Kemudian yang pemimpin memberikan pendidikan yang suka mengejek, suka menyindir, saya kira itu ke depan tidak boleh ada pemimpin seperti itu. Pemimpin buat saya adalah memberikan harapan, memberikan inspirasi, kemudian memberikan solusi, kemudian bisa memberikan harapan pada rakyatnya dan selalu menjadikan contoh, selalu menjadikan teladan bagi rakyatnya. Itu kalau di atas menterinya, kemudian masuk lagi ke gubernurnya, masuk lagi ke bupati wali kotanya, dan ini akan semuanya kalau dari seperti itu kita akan betul-betul bisa membuat sebuah lompatan besar. Saya yakin. Itulah yang kemarin saya sampaikan, sebuah revolusi mental, karena memang itu adalah software sebuah negara dan bangsa. Itu softwarenya, perangkat lunaknya itu. Kalau hardwarenya saya kira infrastruktur, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan juga. Hardware, software ini ada sangat penting. Saya berikan contoh mungkin di Jepang dulu yang jatuh total kemudian bisa meloncat. Seperti sekarang ini ada yang namanya restorasi Meiji. Di Korea juga seperti itu, di Jerman juga seperti itu. Yang dibangun adalah memang SDM-nya dan dalamnya terlebih dahulu, baru kita bisa meloncat. Jadi saya kira birokrasi kita juga semuanya harus digarap secara revolusioner agar juga memberikan pelayanan baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan yang lain-lainnya, karena dengan cara itulah rakyat percaya, dengan cara itulah rakyat trust kepada pemimpinnya bahwa mereka itu memberikan sebuah harapan bahwa negara ini, bangsa ini dan rakyat ke depan akan menjadi lebih baik. Jangan sampai rakyat pesimis, kehilangan harapan, dan sehingga yang terjadi adalah hanya saling menghujat, saling caci maki, kemudian merasa kalau kita bergaul dengan bangsa lain merasa inferior. Saya bukan itu. Kita harus mempunyai sebuah kebanggaan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, negara ini adalah negara yang besar, dan kita ingin negara ini menjadi sebuah negara yang dihormati dan punya martabat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.